20 Februari, 1 tahun open-minded Pi Network. Tanggal 20 Februari menjadi momen bersejarah bagi seluruh pionir di seluruh penjuru dunia. Pada tanggal inilah Pi Network resmi memasuki fase open-minded, menandai babak baru perjalanan ekosistem Pi. 1 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Ini adalah bukti dari kesabaran jutaan pionir yang konsisten dalam membangun ekosistem, berkeyakinan untuk menjaga nilai dan visi bersama open-minded adalah simbol bahwa Pi bukan hanya proyek. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar kan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat tentunya, diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya. Admin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. 20 Februari adalah 1 tahun open-minded Pi Network, di mana tanggal 20 Februari menjadi momen bersejarah bagi seluruh pionir di seluruh penjuru dunia. Pada tanggal inilah Pi Network resmi memasuki fase open-mindednya, menandai babak baru perjalanan ekosistem Pi. 1 tahun ini bukan sekedar hitungan waktu. Ini adalah bukti dari kesabaran jutaan pionir, konsistensi dalam membangun ekosistem dengan keyakinan untuk menjaga nilai dan visi bersama. Open-minded adalah simbol bahwa Pi bukan hanya proyek, tetapi gerakan global yang dibangun oleh komunitas untuk komunitas. 1 tahun open-minded berarti 1 tahun perjuangan, 1 tahun pembelajaran dan penguatan fondasi. Ke depan, tantangan akan terus ada, namun persatuan dan komitmen pionir adalah kunci. Selama 1 tahun open-minded Pi Network, tetap bersatu, tetap berkontribusi, dan tetap menjaga nilai. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek Pi Network, tentunya bagi sebagian kalangan mungkin saja mereka merasa lelah, mereka merasa jenuh, bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang berpendapat bahwa proyek Pi Network adalah proyek undur-undur, proyek yang mengedepankan janji tanpa bukti sama sekali. Akan tetapi hal ini tentunya hanya bagi mereka yang berusaha menutup mata, karena proyek Pi Network seperti halnya salah mendapatkan legitimasi sebagaimana demikian. Saat ini Pi Network bagi sebagian kalangan yang merasa tidak cukup untuk bersabar, tentunya bisa saja menggunakan dan memanfaatkan hasil mining bertahun-tahun ini menjadi mata uang fiat, sebagaimana ketika kita melihat pertukaran Bitcoin dengan nilai yang ada di bursa. Tentunya ini merupakan jawaban awal sebelum langkah ke depan yang lebih besar.
Untuk menuju langkah besar ke depan tentunya memerlukan tahapan-tahapan yang sangat sistematis karena proyek ini adalah proyek jangka panjang yang diharapkan bisa melengkapi kebutuhan finansial semua pionir di seluruh penjuru dunia. Berbicara mengenai nilai di mana saat ini yang pionir harapkan dan pionir tunggu-tunggu adalah nilai GCP. Jika saja kita percaya GCP dengan harga $314.159, berikut adalah jalan positif ke depan, di mana semangat inovatif kita telah memulai. Bayangkan, menyalahkannya kembali dengan ide-ide segar tentang bagaimana para pionir dapat mencapai kesuksesan GCP yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Dengan berfokus pada pendidikan dan tindakan yang meliputi didik diri sendiri dan orang lain, pelajari white paper V dan pahami bahwa nilai berasal dari utilitas, bukan dari hive. Bagikan kisah-kisah perdagangan P skala kecil yang berhasil saat ini, membangun kepercayaan tanpa memberikan janji yang berlebihan. Kemudian yang kedua, bangun utilitas nyata dengan memulai atau bergabunglah dengan pertukaran lokal untuk barang dan jasa dengan tarif yang disepakati, baik itu pengisian data, pekerjaan lepas, atau barter komunitas. Setiap transaksi membuktikan nilai P dan mengumpulkan data untuk konsensus yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, bangun konsensus komunitas. Gunakan forum, obrolan, dan acara untuk membahas model penetapan harga yang fleksibel. Hindari ekstrim yang tetap, bertujuan untuk mencapai nilai yang menarik bagi pembeli dan penjual, mulai dari yang kecil dan berkembang seiring dengan kematangan jaringan. Oleh karenanya, berbicara mengenai proyek Nicholas Kokalis ini, tentu bagi P-Core Team, proyek ini dipersiapkan untuk mereka yang mau bersabar. Sebagaimana pesan Dr. Van, tidak ada jalan pintas dalam proyek P-Network. Akan tetapi ungkapan ini diperkuat dengan pernyataannya kembali bahwa dengan 10 Bitcoin dipastikan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pionir. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kita telah memulai dengan semangat inovatif dengan membayangkan dan menyalakan kembali dengan ide-ide segar tentang bagaimana para pionir dapat mencapai kesuksesan GCP yang sebenarnya. Oleh karenanya, faktor lain yang tidak kalah penting adalah tetap sabar dan terinformasi, di mana mainnet dan ekosistem terbuka P sedang berkembang. Terburu-buru menetapkan nilai tinggi yang belum terbukti dapat membahayakan proyek. Fokus pada KYC, fokus pada migrasi, fokus kepada fitur-fitur yang dipersiapkan untuk mengamankan seluruh akun yang dimiliki oleh para pionir dari mereka para pencari keuntungan melalui tindakan phishing dan perampasan aset yang telah pionir kumpulkan sejak lama. Konsistensi penambangan dan mendukung pengembangan seperti tim inti. Satu hal yang mesti digarisbawahi oleh para pionir, GCP adalah alat kita untuk kebebasan finansial, bukan perjudian. Dengan menghormati asal-usulnya dan bekerja sama, kita dapat menjadikan P sebagai kekuatan global. Mari kita dorong kembalinya Woody untuk membimbing kita menuju tujuan yang dapat dicapai, membuktikan bahwa nilai sejati dibangun, bukan diumumkan. Apa satu langkah kecil yang akan kita ambil hari ini untuk menilai Bitcoin yang kita miliki dengan penilaian yang bijak? Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, tergembosi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Amankan
seluruh dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan akun kita, termasuk yang paling terbaru dengan adanya verifikasi telapak tangan. Sahabat Yasdar, jangan pernah membagikan tangkapan layar tentang verifikasi tersebut, karena hal ini tentunya akan menjadi jalan yang lebar bagi mereka yang kemudian bisa lebih leluasa merampas aset yang sudah kita miliki ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.